Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika tentang rounding atau pembulatan. Nah, kita akan mempelajari pembulatan ke puluhan terdekat dan pembulatan ke ratusan terdekat. Ya. Yang pertama, kita akan mempelajari rounding to the nearest tens atau pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, dalam pembulatan ini kita akan menentukan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan number line atau garis bilangan. Ya, rounding of number to the nearest tens, membulatkan angka ke puluhan terdekat. Ya. Misalnya, kita memiliki angka 17. Kita akan membulatkan angka 17 ini ke puluhan terdekat. Nah, pertama kita harus menentukan bahwa angka 17 itu berada di antara dua angka puluhan, yaitu angka 10 dan angka 20. Ya, seperti yang ada di dalam garis bilangan. Ya, angka 17 berada di antara dua angka puluhan, yaitu 10 dan 20. Nah, kita akan memasukkan angka 17 ini ke dalam garis bilangan. Caranya bagaimana? Caranya ya diurutkan. Misalnya ini 10, 11, nah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Nah, 17 sudah masuk di dalam garis bilangan. Nah, seperti ini. Ya. Kita akan tentukan dan akan bulatkan angka 17 itu ke puluhan terdekat. Ya. Jadi angka 17 itu nanti akan kita akan tentukan angka 17 itu lebih dekat ke angka 10 atau lebih dekat ke angka 20. Coba kita akan hitung ya. Jika ke angka 10, angka 17 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 langkah. Kemudian jika ke angka 20, angka 17 itu ada 1, 2, 3, ya, ada 1, 2, 3 langkah. Jadi, dari gambar saja sudah terlihat bahwa angka 17 itu lebih dekat ke angka 20 daripada ke angka 10. Jadi, sudah bisa disimpulkan bahwa angka 17 itu jika dibulatkan akan menjadi 20. Ya. Angka 17 jika dibulatkan ke puluhan terdekat akan menjadi 20. Nah, itu ada simbol. Simbol artinya simbol yang hampir mirip dengan sama dengan itu, hanya bergelombang ini. Ini bacanya adalah dibulatkan atau rounded ya. Jadi 17 dibulatkan menjadi 20. Dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 20. Gampang ya anak-anak? Nah, coba kita akan coba bilangan yang lain. Ya. Oke. Misalnya kita memiliki angka 64. Pertama kita akan tentukan dulu bahwa angka 64 itu berada di dua angka puluhan, yaitu angka 60 dan angka 70. Lalu, sama seperti yang tadi, kita masukkan angka 64 ke dalam garis bilangan. Nah, diurutkan saja 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Nah, angka 64 sudah berada di dalam garis bilangan.
Ya, kita akan tentukan lebih dekat ke angka 60 atau lebih dekat ke angka 70. Nah, jika ke angka 60 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. Kemudian jika ke 70 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah. Jadi sudah nampak jelas bahwa angka 64 itu lebih dekat ke angka 60 daripada angka 70. Dan dapat disimpulkan bahwa angka 64 itu jika dibulatkan ke puluhan terdekat akan menjadi 60. Gampang ya? Nah, coba lagi angka yang lain lagi. Ya. Misalnya kita memiliki angka 25. Pertama harus tentukan angka 25 itu berada di antara dua angka puluhan, yaitu angka 20 dan angka 30. Lalu angka 25 kita masukkan ke dalam garis bilangan. Nah, caranya dihitung dulu, diurutkan supaya tidak salah nanti ya. Nah, kalau sudah diurutkan 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, kalau sudah pas, nah kita akan hitung jaraknya lebih dekat ke angka 20 atau angka 30. Coba kita hitung. Jika ke angka 20 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Kemudian jika ke angka 30 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah juga. Ternyata sama jaraknya antara ke 20 dan ke angka 30. Jadi angka 25 apakah tidak bisa dibulatkan? Tentu saja bisa. Nah, ada aturan kalau bertemu kasus yang seperti ini, itu angkanya harus dibulatkan ke atas. Ke atas itu berarti ke angka yang lebih tinggi, yaitu ke angka 30. Ya, tetap bisa dibulatkan. Jadi, angka 25 itu jika dibulatkan ke puluhan terdekat akan menjadi 30. Nah, paham anak-anak? Gampang ya, gampang. Kemudian kita akan mencoba cara yang kedua. Ya. Masih sama, rounding of number to the nearest tens. Membulatkan angka ke puluhan terdekat. Nah, misalnya kita memiliki angka 23, 23. Ya. Angka 23 ini akan kita bulatkan menjadi berapa? Nah, pertama, anak-anak harus lihat dulu di sini. Mau dibulatkan kemana dulu? Ya. Jadi di sini ada ke nearest tens. Soalnya nanti kita akan pelajari ke nearest 100. Nah, berikutnya juga akan ke nearest 1000. Nah, jadi anak-anak harus lihat misalnya nanti ada di soal, dibulatkan kemana dulu? Ke puluhan, atau ke ratusan, atau ke ribuan, dan seterusnya. Nah, kalau sudah ketemu ini, ke nearest tens, ke puluhan terdekat. Anak-anak harus menentukan satu tingkat di bawah puluhan. Ya, satu tingkat di bawah tens. Itu apa? Berarti satuan. Ya. Kemarin di place value atau nilai tempat, anak-anak sudah belajar ada ones, ada tens, ada hundred, ada thousand, kemudian ada 10,000. Ya. Nah, satu tingkat di bawahnya puluhan atau di bawahnya tens itu adalah satuan. Ya. Jadi kalau diminta membulatkan angka ke puluhan terdekat, anak-anak lihat satu tingkat di bawah puluhan itu sendiri, yaitu satuan. Ya, anak-anak lihat angka satuannya. Ya, di dalam soalnya itu. Angka 23, satuannya adalah angka 3. Ya. Nah, setelah dilihat diapakan, Pak? Nah, ada
Peraturannya seperti ini. Ya, jika satuannya itu angka 0, 1, 2, 3, dan 4, maka angka tersebut diganti dengan angka 0. Nah, jika satuannya itu angka 0, 1, 2, 3, dan 4, maka angka tersebut langsung diganti dengan angka 0. Kemudian berikutnya, jika angka satuannya itu 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka tersebut harus diganti menjadi angka 10. Nah, jika angka satuannya itu 5, 6, 7, 8, dan 9, maka harus diganti dengan angka 10. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, angka 3. Angka 3 berarti harus diganti angka berapa, anak-anak? Nah, angka 3 kan di sini nih. Nah, angka 3 harus diganti dengan angka 0. Ya. Jadi, angka 23 jika dibulatkan menjadi 20. Ya, angka 3-nya harus diganti 0. Jadi, 2-nya tetap, 3-nya berubah jadi 0. 23 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi angka 20. Nah, itu anak-anak. Coba kita akan coba lagi angka yang lain. Nah, misalnya kita memiliki angka 427. 427. Nah, pertama, kita cek dulu. Diminta untuk membulatkan ke apa terdekat. Nah, ternyata ke puluhan terdekat. Nearest tens. Kalau ke puluhan terdekat, harus lihat satu tingkat di bawah puluhan. Berarti lihat apa? Lihat satuan. Lihat satuan berarti angka 7 di sini. Ya. Kemudian kita lihat tadi peraturannya. Ya. Jika angka 7 itu harus diganti dengan angka berapa? Nah, angka 7 di sini harus diganti dengan angka 10. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah 7-nya hilang. Ya, Pak ulangi. 7-nya hilang, kemudian diganti angka 10. Nah, caranya ditambahkan. Karena tidak boleh 42, misalnya ini. Nah, ini 7-nya hilang. Terus langsung ditambah angka 10 di belakangnya, tidak boleh. Karena 7 itu kan tadi satuan. Sedangkan 10 ini terdiri dari puluhan dan satuan. Makanya harus angka satunya kan puluhan, angka nolnya satuan, maka harus ditambahkan. Tidak bisa langsung dituliskan. Kalau langsung dituliskan nanti angkanya jadi banyak. Jadi caranya, saya ulangi lagi, angka 7-nya dihilangkan, diganti angka 10. Nah, seperti ini. Nah, caranya ditambahkan seperti ini. Ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 4 ditambah 0 sama dengan 4. Nah, ini jawabannya sudah jadi ini. Ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa angka 427 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 430. Nah, paham anak-anak? Nah, itu anak-anak kita membulatkan ke puluhan terdekat. Ingat, ke puluhan terdekat. Kemudian berikutnya rounding to the nearest hundred. Ya, membulatkan ke ratusan terdekat. Ya.
Ini sudah ke ratusan. Rounding of number to the nearest hundred. Membulatkan angka ke ratusan terdekat. Nah, kali ini kita akan menggunakan cara yang kedua. Nah, kalau cara yang garis bilangan, Pak Andri sudah percaya bahwa anak-anak sudah bisa dengan melihat apa yang tadi. Nah, ini langsung menggunakan cara yang kedua. Ya. Misalnya kita punya angka 209, 209, ya. Kita akan bulatkan ke ratusan terdekat. Nah, ini kata kuncinya di sini. Nearest hundred, ratusan terdekat. Berarti anak-anak harus lihat satu tingkat di bawah ratusan. Satu tingkat di bawah ratusan apa? Berarti lihat puluhan. Ya. Seperti kemarin di apa? Nilai tempat itu kan urutannya ones, tens, hundred, terus thousand, terus 10,000. Berarti satu tingkat di bawahnya apa? Ratusan, itu puluhan. Ya. Nah, puluhannya angka berapa di situ? Angka 0. Kemudian kita lihat peraturannya lagi. Nah, sama. Jika angka puluhannya 0, 1, 2, 3, 4 diganti angka 0. Nah, ini perbedaannya dengan yang tadi. Jika angka puluhannya 5, 6, 7, 8, dan 9 itu harus diganti dengan angka 100. Ya, harus diganti dengan angka 100. Nah, 0. Nah, 0 harus diganti dengan 0. Nah, berarti 209 jika dibulatkan akan menjadi 200. Loh, kok tidak 209, Pak? Kan yang diganti cuma yang puluhan. Nah, angka 9-nya bagaimana, Pak? Nah, kalau yang puluhan itu sudah diganti, satuannya itu sudah pasti ikut, ya, sudah pasti ikut menjadi angka 0 karena itu sudah dibulatkan semuanya, ya. Nah, jadi kalau anak-anak membulatkan apa ke ratusan terdekat, anak-anak lihat saja hasilnya itu minimal ada 2 0, ya. Misalnya ini 200, nolnya kan ada 2. Nah, bisa saja lebih, tapi minimal ada 2 0. Jadi kalau pembulatan itu tidak ada angka yang belakangnya tidak 0, ya. Namanya saja dibulatkan, ya. Jadi angka 9 di sini juga ikut berubah jadi angka 0. Oke, kita akan coba angka yang lain. Nah, misalnya kita memiliki angka 951, 951. Kita akan bulatkan ke ratusan terdekat. Nah, ini ingat, kalau diminta ke ratusan terdekat, kita lihat satu tingkat di bawah ratusan, yaitu lihat puluhan. Puluhannya di sini angka 5. Nah, kita lihat peraturannya. Sama dengan yang tadi. 0, 1, 2, 3, 4. Puluhannya bisa diganti angka 0. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9. Yang kamu lihat di puluhan itu bisa kamu ganti dengan angka 100. Nah, 5 di sini harus diganti angka berapa? Nah, 5 di sini harus diganti angka 100. Caranya, nah, 5 di sini hilang. Belakangnya juga ikut. Soalnya yang belakang juga ikut. Nah, hilang dulu, diganti angka 100. Saya ulangi. Nah, 5 dan belakang-belakangnya itu hilang dulu. Hilang diganti angka 100. Caranya seperti ini. Nah, ditambahkan 100. Ya. Hasilnya adalah 1000.
ulangi ya anak-anak. Nah, angka 5 di sini kan harus diganti angka 100. Satunya juga ikut, karena angka 5-nya sudah diganti, otomatis yang belakang juga sudah ikut semua. Ya. Jadi 5 di sini, 51 di sini hilang. Ya, diganti angka 100. Nah, ditambahkan. Jadi hasilnya 1000. Nah, jadi angka 951 jika dibulatkan ke ratusan terdekat akan menjadi angka 1000. Nah, itu anak-anak pembelajaran kita tentang rounding. Nah, nanti kita akan pelajari lagi melalui latihan. Anak-anak bisa mengerjakan latihan soal di buku paket halaman 15 sampai 22. Ya, sebisanya anak-anak saja. Anak-anak bisa membuka kembali video ini, pelajari lagi kalau memang belum paham. Ya, ingat, latihan soal ini tidak dinilai dan tidak dikumpulkan, hanya untuk latihan soal. Nah, tapi anak-anak harus mengerjakannya, ya, tapi tidak dinilai. Nah, terus diapakan, Pak? Nah, akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Yang punya anak-anak itu sudah betul atau belum? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, anak-anak, pembelajaran matematika pada hari ini Pak Andre cukupkan sekian. Semoga anak-anak sehat selalu. Anak-anak, materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.